Oke, sudah jam 12.32 ya. Kita masih menunggu 10 orang. Oke, untuk sementara kita stop dulu saja absensinya. Nanti kita lanjutkan ya 5 menit sebelum berakhir lah ya gitu. Baik, selamat datang di kuliah Gelombang Mikro. Ini pertemuan kita perdana ya, karena yang hari Selasa yang lalu itu kita libur 17-an ya. Kemudian hari Sabtunya saya ada acara gitu, jadi kita belum berjumpa. Nah, insya Allah nanti penggantinya boleh nanti kita rencanakan mungkin kalau bisa sih mungkin malam ya. Kalau siang-siang kan Anda kuliah kali ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya hari kerja Anda bisa jam berapa gitu, nanti kita bisa siang juga. Tapi oke lah belakangan aja ya itu. Oke, ini adalah mata kuliah pilihan ya. Mata kuliah pilihan di KBK Fisika Terapan ya. Nama mata kuliahnya Gelombang Mikro 2 SKS ya. Mudah-mudahan ini Anda tidak salah pilih ya, dan juga tidak karena ikut-ikutan temannya. Tapi betul-betul karena keinginan Anda sendiri begitu mengambil mata kuliah ini ya. Sehingga kuliahnya tidak terpaksa maksud saya ya. Jangan sampai kuliah 1 semester dalam kondisi terpaksa ya. Nah, nanti bisa stres ya gitu. Sehingga ya Anda harus enjoy gitu, kuliahnya enjoy sehingga pikirannya terbuka kan gitu, kemudian ya banyak manfaat nanti yang mudah-mudahan Anda dapatkan ya gitu. Bukan malah tersiksa ya. Bisa bayangkanlah 14 kali pertemuan dalam kondisi tertekan, bayangannya. Bisa stres gitu. Oke, saya share screen dulu. Nanti bahan-bahannya sebetulnya sudah bisa Anda dapatkan di Google Scholar ya, sudah ada. Google Scholar, di Google Classroom sudah ada ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Oke, baik. Sudah, Pak. Ya, dan saya juga nanti suka pengen cek sound ya, karena takut kadang-kadang ya internetnya dari IndiHome kadang-kadang putus tiba-tiba dan saya nggak ngerti terus saya ngomong terus kan kasihan Anda ya, kasihan saya juga ya ngomong nggak ada yang dengerin gitu. Oke, ini gelombang mikro ya, SKS-nya 2 SKS, pengampunya saya sendiri nanti jadi dari awal sampai 14 kali pertemuan gitu ya. Mudah-mudahan Anda tidak bosan tapi malah berminat gitu untuk mendalami ya, pengennya gitu. Kemudian kontrak nilai kita nanti memang karena ini mata kuliah pilihan itu kita menitik beratkan pada tugas ya. Jadi tugas 40%, midterm dan UAS 30% masing-masing ya gitu. Nanti tugasnya adalah tidak sendirian karena kita ingin Anda selain student center learning juga saya ingin Anda belajar berkelompok gitu. Walaupun kelompoknya karena ada 25 jadi ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Sehingga di situ Anda mulai artinya punya teman lah, berinteraksi gitu. Karena kalau kuliah itu hanya sendirian sebetulnya kuliah itu ya tidak kalau hanya ilmu ya,
Anda duduk aja sendiri di gua pakai internet gitu kan udah bisa juga bisa cari di MIT dan sebagainya. Tapi yang sangat penting itu adalah, Anda belajar untuk, berkelompok ya, sehingga di situ bisa berdiskusi dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin nanti, kalau Anda nggak kuliah, Anda itu, akan kehilangan itu ya. Karena di situ akan banyak belajar ya, belajar bersosialisasi, belajar berorganisasi, belajar untuk me-manage waktu, belajar untuk mengatur sesuatu, kerjaan, saling dan sebagainya ya. Itu biasanya pelajaran yang tidak ada di kuliah dan itu Anda dapatkan kalau Anda memang bekerja berkelompok, kayak gitu. Nah, nanti bisa dilihat, tugasnya di, tugas strip quiz di, 2021 ya, di situ, saya sudah memberikan Anda topik-topik ya. Nah, karena ini nantinya, saya inginnya, student center learning itu, nanti Anda, mencari bahan tapi topiknya saya tentukan tentunya. Biar nanti kita ada arahannya juga, tidak, ya cuman, apa namanya, apa yang mau Anda paparkan itu silakanlah. Jadi cari bahan sekarang, Science Direct sudah bisa Anda akses kan lewat perpus atau paper apapun bisa Anda, akses sebetulnya kan lewat, apa namanya, library-nya UGM gitu. Ya, jadi bisa Anda akses lewat Google dan sebagainya. Nanti, masing-masing sudah saya beri topik ya. Topiknya ya ada yang, aplikasi teknologi, dari gelombang mikro untuk pangan, kesehatan, kemudian, senjata, bisa juga lingkungan dan sebagainya, gitu. Nah, itu Anda nanti search apa namanya, di Google atau Google Scholar untuk kemudian, Anda berdua ya, saya bagi satu kelompok 2 orang, tapi yang terakhir itu karena 3, ya udah 3 orang aja gitu ya. Kalau sendirian nggak berkelompok, masa kelompok sendirian ya. Jadi bertiga gitu, sehingga di situ dan yang sisa 3 itu yang paling bawah ya, nanti 3 bertiga gitu. Jadi silakan nanti, presentasi, kemudian juga nanti ada makalah yang harus dikumpul. Nah, makalah dikumpul nanti biasanya di akhir kuliah ya, sebelum UAS ya. Jadi sebelum UAS Anda sudah kumpulkan, sehingga nanti saya bisa menilai dengan cepat ya gitu. Nah, dikumpulkannya juga di Google Class ya, di Google Classroom. Di situ Anda kumpulin, dikasih nama, termasuk nanti juga, PowerPoint Anda juga dikumpulkan juga. Jadi nanti yang dikumpulkan itu PowerPoint dan makalah itu ya. Nah, format makalahnya seperti apa, tentunya makalah makalah paper ya. Di situ ada, judul, penulis, abstrak, pendahuluan, metodologi, kemudian hasil, kesimpulan, kemudian referensi ya, seperti itu. Nah, itu juga saya ingin mengarahkan Anda mulai dari sekarang, ini mungkin semester 5 ya, itu sudah bisa juga Anda menulis paper kan gitu. Karena mau tidak mau nanti, Anda juga harus, kalau ingin melanjutkan ke S2 lewat, mungkin LPDP atau PMDSU ya, Anda juga harus, sudah biasa bikin proposal, bisa bikin makalah dan sebagainya ya gitu. Nah, karena ini mata kuliah advance jadi saya arahkan ke situ juga ya, gitu. Jadi tidak hanya, ilmu gelombang mikronya saja, tapi di situ ada ilmu presentasi, ilmu bikin makalah kan, ilmu berorganisasi dan sebagainya. Sehingga saya harapkan nanti, ya kita berharap Anda jauh lebih baik dari kami ya, dari saya atau dari dosen yang lain. Karena dulu kami kuliah hanya ya satu arah saja ya gitu. Kuliah itu hanya saya duduk, kemudian kalau ngantuk ya tidur, dosennya ngomong aja gitu kan. Kadang-kadang ada dosen dan ini gelombang mikro ini ya, dosennya dulu lucu ya. Jadi, beliau itu kalau ngajar itu datang bawa buku terus nyatet di depan ya, dan dari awal sampai akhir nggak pernah mukanya nggak pernah ke kita, beliau hanya ke papan tulis, kita di belakangnya gitu. Lucu sekali waktu itu. Tapi kita diam saja juga. Toh kadang-kadang kita bisa karena habis kerja gitu saya terus tidur aja kan gitu. Sehingga ya juga ya mungkin udah lupa juga ya. Ya manfaatnya ya ada mestinya kan, cuman ya tadi, metodenya seperti itu zaman dulu ya. Nah, jadi saya harapkan sekarang mudah-mudahan Anda jauh lebih baik gitu loh daripada saya gitu kan. Jadi kita berharap Anda jauh lebih, eee, hebatlah gitu dari kita-kita ya. Oke, kemudian, buku acuan kita ini ya semuanya,
yang Alan Scott ada e-book-nya, Mike Goguryeo juga ada e-book-nya. Ini juga ada e-book-nya kalau tidak salah ya. Nah, yang Mitra Raayana ini yang nggak ada e-book-nya. Nah, kenapa? Karena ini Gamma Press ya. Kalau Anda lihat di Tokopedia ada juga gitu, tapi ya itu harus beli. Tapi saya tidak menyarankan Anda beli juga. Beberapa sudah saya taruh di perpus ya. Kalau Anda ingin baca ya silakan aja ke perpus gitu ya. Di perpus sudah ada ya gitu hard copy karena dia Gamma Press ya. Ini tahun 2016 saya bikin ya. Ya mirip-mirip atas-atasnya sih sebetulnya ya. Saya hanya merangkum saja. Tidak jauh lebih baik gitu kan. Tapi minimal saya sudah bikin ya kan. Sebagai dosen kan dituntut untuk buat tuh. Jadi ya saya bikin walaupun jelek-jelek ya, jelek atau bagus ya nggak ngerti juga lah. Yang penting ada gitu ya, saya sudah bikin gitu. Tentang gelombang mikro ya. Oke, gitu. Jadi Anda bisa baca, ini yang lainnya bahasa Inggris, yang ini bahasa Indonesia. Tapi sekali lagi juga Anda jangan mulai sekarang juga ya jangan terkait bahasa jangan jadi masalah gitu. Sekarang sudah ada Google Translator dan sebagainya udah cukup baik gitu, tinggal Anda mau saja kan. Gitu ya. Oke. Nah, ini buku saya, ya kan. Buku lainnya kan bisa Anda lihat tuh. Ini buku saya nih, Mitra Raayana Teori dan Aplikasi Gelombang Mikro. Gajah Mada Press ya tahun 2016 saya bikinnya. Sekarang udah 2021, berarti udah 5 tahun yang lalu ya. Nggak terasa gitu. Ini buku belum saya perbaiki lagi gitu. Ini silakan saja kalau mau Anda baca, tapi beberapa komen ada saya pernah datang dari apa itu pusat perikanan laut dan apa gitu loh, pusat kajian kelautan ya, Bantul gitu datang ke departemen, dia sudah beli buku saya, nah dia pengen ini, pengen dijelaskan, karena dia nggak paham katanya. Waduh, saya bilang, ya harus kuliah 1 semester Pak gitu kan. Ya, terus ya ingin aplikasinya saja Pak, ya saya bilang aplikasinya sih banyak kan gitu ya. Oke, mungkin ya nggak ngerti karena dia nggak ambil kuliah ya, terus persamaan semacamnya kali ya. Oke. Nah, ini silabusnya kita ya. Jadi ada silabusnya tuh. Ya, jadi dan di apa namanya di Google Class itu saya juga sudah merevisi ini RPKPS-nya ya. Jadi ada RPKPS 2021 terkait gelombang mikro ya, gitu. Nah, silakan saja. Jadi silakan Anda baca itu ya. Nah, RPKPS itu untuk apa sih sebetulnya? Nah, RPKPS itu sebetulnya untuk guideline Anda ketika akan belajar ya. Jadi belajar itu ya ini sudah klasik juga, mungkin Anda juga suka sudah sering ya diomongin sama dosen atau guru Anda. Jadi sebelum kuliah sebetulnya Anda harus baca dulu kan gitu, sehingga tidak kosong gitu. Cuman kan masalahnya tiap kita itu punya kesibukan ya kan, entah sibuk apa, mungkin sibuk nonton YouTube atau wah ini ceritanya ini belum pas ini kan, cerita Korea misalnya, wah ini tinggalin ini mau kuliah. Jadi bukan bahan kuliah dulu, Koreanya dulu diselesain kan, ah kuliah biarin aja toh, nggak kelihatan juga, kan bisa jadi gitu. Tapi memang ya itulah manusia ya, saya juga wajar lah gitu, saya juga kuliah juga sama gitu. Jadi baru baru tahu mata kuliah itu setelah duduk itu ya, oh gitu toh. Habis itu ngantuk juga, tidur juga kan. Jadi wajar-wajar saja lah. Nah kecuali ya memang 1, 2, 3 ada yang kuliah serius banget ya, dari awal sampai akhir, sampai manteng banget gitu ya. Bagus juga sih gitu, tapi ya jangan terlalu gitu juga ya, nanti stres kan gitu. Ya wajar-wajar saja lah kan. Ya kita, konsentrasi sekian, terus istirahat dulu kan gitu, nonton Korea lagi, belajar lagi, itulah. Tapi belajarnya lebih banyak daripada nonton Koreanya mestinya kan gitu. Oke, gitu ya. Jadi ini silakan dibaca deh, apa tuh ada di buku juga ya, di buku saya juga ada ya, gitu. Silakanlah microprint itu apa dan sebagainya, sistem radar itu apa ya. Ya saya juga ngajar tentang teori dan aplikasi gelombang mikro di S2 ya. Tapi yang di S2 ya mirip-mirip ini, cuman kalau di S2 saya lebih ke ini, lebih ke apa namanya, saya tekankan mereka lebih ke teknologi baru ya gitu. Sehingga saya kasih mereka jurnal dari IEEE ya gitu. Kemudian mereka saya minta untuk mengkaji ya. Misalnya sekarang kan sudah
udah mulai ke 6G kan. Dulu 4G, 5G belum, sekarang udah ke 6G loh kan gitu. Dan itu di teknologi microwave juga ya gitu. Nah, saya nggak tahu Anda paham nggak ya? Nah, kalau pengen paham dibaca aja tuh, cari di Google apa itu 6G, apa itu 5G, apa itu 4G kan gitu, gampang ya. Cuman masalahnya bisa nggak bikin? Tentu nggak bisa, kita bisanya beli. Tapi minimal paham ya kan gitu. Daripada nggak paham sama sekali ya kan, ya kita paham aja dulu itu udah bagus gitu. Ya kayak misalnya Arduino lah ya, Anda mungkin sekarang, Anda tahu, untuk microcontroller sekarang sudah bukan zamannya lagi pakai zaman kayak saya dulu, ada motor apa gitu ya. Sekarang semua sudah ada di Arduino ya kan, dengan bahasa pemrograman IDE Arduino kan gitu. Itu jauh lebih mudah sebetulnya. Tapi kalau Anda nggak belajar juga nggak mudah juga gitu. Jadi ya itu hobi ya memang. Tapi kalau Anda mau, mungkin contohlah kalau Anda mau melanjutkan sekolah ke Taiwan, itu Arduino sangat diperlukan sekali di sana ya. Ada, mahasiswa saya dulu si Miyoshi ya, mungkin Anda tahu. Itu, sekarang lagi kemarin S2 ya, dia beasiswa S2 ke Taiwan, terus sekarang berlanjut ke S3, malah kurang dari 5 tahun sekarang dia lagi postdoc ya gitu. Nah, modal dia sebenarnya bukan akademiknya biasa aja dia, tapi LabVIEW sama Arduino-nya dia jago gitu, dia hobi di situ. Nah, di sana sangat dibutuhkan gitu kan. Jadi ya, fisika itu gitu ya. Anda menguasai Arduino, Anda menguasai LabVIEW gitu, itu bagus gitu untuk nanti, bekal Anda ya, untuk selain IPK ya gitu. Nah, IPK-nya 4, tapi Anda ya IPK 4 itu bagus sekali ya. Nah, kalau misal itu juga smart tentunya ya, itu juga tidak mudah. Ya, tapi kalau misalnya Anda IPK 3, kemudian Anda didukung dengan hobi elektronika, hobi pemrograman, itu juga bagus gitu. Cuman jangan sampai IPK-nya 2 juga nggak bisa apa-apa kan gitu. Pemrograman nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa, nanti repot juga ya. Tapi perlu disyukuri juga misalnya sehat walafiat, itu juga nggak apa-apa sih, ya. Yang penting itu ya, gitu. Oke. Nah, oke kita masuk nih sekarang ke apa itu gelombang mikro ya kan gitu. Ini silabusnya ya. Terus apa itu gelombang mikro ya? Jadi gelombang mikro itu gelombang yang iya di bagian yang apa namanya, sempit yang kecil dari, eee, frekuensi gelombang elektromagnetik yang lebar ya, mulai mulai dari, ini ya wavelength-nya itu order-order kilo, ya biasanya frekuensi audio ya di sini, sampai ke panjang gelombangnya itu kurang dari 10⁻16 meter ya, X-ray, gamma, dan sebagainya. Nah gelombang microwave itu ada di sini ya, di sub ini. Nah, jadi si panjang gelombang mikro itu ordernya di order-order milimeter gitu kan, order-order milimeter di sini. Nah, kan pertanyaannya kita, kok banyak sekali sih, apa namanya, kenapa Tuhan menciptakan spektrum spektrum begitu lebar kan gitu. Tentunya ini fasilitas dari Tuhan untuk manusia, agar manusia berpikir untuk memanfaatkannya gitu. Kenapa begitu? Karena indera kita, baik indera pendengaran, indera penglihatan itu kan terbatas gitu. Kalau indera pendengaran, kita biasanya di sonik ya, audio sonik gitu. Audio sonik kan, jadi kira-kira order-order, hertz ya kan, dari, berapa, dari 20 sampai 20.000 hertz kita itu, frekuensi ya. Jadi mulai dari 20 sampai 20.000, kira-kira di sinilah frekuensi kita dengar gitu. Kemudian kalau mata kita itu ordernya visible light, jadi di sinilah kira-kira 400 sampai 700 nanometer gitu. Nah, padahal alam ini luas sekali loh. Ya Anda melihat dah, mata kita hanya di sini, telinga kita hanya di sini ya. Iya. Jadi yang lebar ini telinga kita udah nggak bisa dengar apa-apa, mata kita juga udah nggak bisa lihat apa-apa gitu. Nah, untuk melihat itu, maka bantuannya inilah gitu kan. Jadi ada X-ray, ada gamma ray, ada
frekuensi radio, ada frekuensi gelombang mikro dan seterusnya gitu. Ini adalah alat bagi kita manusia untuk bisa mendeteksi objek lain sebetulnya kan kalau mendeteksi itu. Contoh lah, Anda sekarang kan coba menghirup udara. Udah kan? Menghirup udara. Itu yang dihirup apaan? Ya ada oksigen, ada CO2, ada bau keringat Anda, mungkin ada kopi, ada apa di situ kan? Anda tahu nggak bahwa misalnya oksigen atau CO2 itu berapa sih diameternya? Pernah lihat kah? Ya belum lihat kan? Karena diameternya kira-kira ya orde-orde 10 pangkat 10 meter gitu loh. Mata kita nggak bisa lihat, tapi kita yakin ada gitu loh. CO2, oksigen itu ada. Kita yakin ada. Kenapa? Karena kalau Anda coba ditelungkup sama plastik, kita nggak bisa bernapas toh. Atau di situ kalau di situ masih ada oksigennya masih bisa bernapas, tapi lama-lama kita nggak bisa bernapas. Mati kita kan, gitu. Artinya kita perlu oksigen. Oksigen itu ada, namanya rumusnya O2. Kalau CO2 itu yang kita keluarkan kan, habis dari pernapasan kita keluar CO2. Atau nanti di situ ada amonia. Kalau Anda dari keringat tuh, kalau Anda kamar kecil agak pesing, itu amonia kan, rumusnya NH3. NH3 itu apaan sih rumusnya kan gitu. Ya kalau CO2 tuh gini, bentar. Ganti dulu ke sini ya. Pen. Nah. Kalau CO2 kan gini ya. Kali gitu ya. CO2. Kemudian amonia NH3. NH3. Ya kali gini ya. Jangan terlalu percaya ya. Nih, amonia. Nah, orang kan ngukur nih, jarak ini ke sini ini berapa sih kan gitu. Kenapa yang ngukur apa kalau misalnya CO2 NH3 gitu? Misalnya Anda pakai penggaris. Ya nggak bisa, bendanya aja nggak kelihatan kan, gimana pakai penggarisnya kan? Nah, cara ngukurnya adalah gimana? Ya dia diinteraksikan dengan microwave gitu loh, atau dengan infrared. Kenapa pakai microwave? Karena misalnya CO2 itu ditembak dengan microwave, itu dia akan tereksitasi ke arah rotasi ya gitu. Ke arah rotasi, jadi dia akan muter. Nah, dari arah rotasi itu kita bisa detect mungkin temperaturnya atau apa. Sehingga nanti ini kan ada momen inersianya nih. Anda belajar momen inersia kan? Apa itu inersia itu sigma mr kuadrat kan? Mr kuadrat kan gitu ya. Ini masanya, ini R-nya jari-jari gitu loh. Nah, kalau I-nya bisa dianalogikan dengan temperatur atau apa, maka R-nya akan ketemu kan gitu. Itu contohnya. Jadi kita bisa jadi kalau objek itu ditembak ke gelombang mikro ya, itu akan bergetar gitu loh, atau akan berotasi. Ya contohnya misalnya uap air ya, uap air lah, atau kalau Anda sekarang kan di Indomaret banyak tuh yang pemanas atau microwave oven, ya kan? Si makanannya itu kan taruh, kemudian mikrobnya ditiupin, jadilah makanannya itu kan cai panas gitu. Nah yang bikin panas itu apaan tuh sebetulnya? Itu sebetulnya dia menggerakkan air di molekul air di makanan itu kan gitu. Jadi sehingga dia berotasi ya, jadi panas gitu. Nah kayak gitu. Itu salah satu contoh. Belum, wah ada kalau microwave itu nanti frekuensinya macam-macam ya. Frekuensinya ada frekuensi untuk militer, frekuensi ini untuk BIN, untuk presiden, kali sektor macam-macam gitu. Nah, masing-masing itu ditentukan frekuensinya kan gitu. Ya. Jadi kuliah kita itu hanya sebatas ini aja nih. Ini sedikit sekali kan. Nah, kalau mau lebar lagi namanya gelombang elektromagnetik kan, lebar banget gitu. Ini aja nih nggak habis-habis nih kita bahas masalah X-ray, masalah gamma ya kan, masalah infrared. Saya riset di infrared sampai sekarang nggak habis-habis juga. Habisnya kapan nggak tahu ya. Sekarang malah pindah ke visible light lebih mudah ya kan. Jadi ini orang riset ya, ada juga terahertz radiation ya. Terahertz ada orang riset di terahertz ya. Jadi
dia membuat objek ya gitu yang dibolong-bolongin atau apa gitu, kemudian nanti ditembak laser itu bisa muncul laser keluar itu terahertz ya. Itu juga banyak kok aplikasinya ya gitu. Oh jadi luas sekali ya gitu. Jadi kuliah kita sih, ya sempit gitu microwave ya. Cuman kalau walaupun sempit, itu tidak mudah juga, terutama, peralatannya ya gitu. Oke. Nah ini spektrum sama sebetulnya ya, di sini spektrum. Jadi kita microwave itu di sini nih, daerahnya. Microwave kan daerah order senti, tapi frekuensinya order giga, ya kan, order gigahertz, ya. Jadi microwave itu dari 1 giga sampai 100 gigahertz ya. Ini kalau ini mega ya di sini. Oke. Ya itulah, rahasia dari gelombang elektromagnetik ya. Nah seperti yang saya bilang tadi, jadi sebetulnya Tuhan menciptakan spektrum yang lebar ini untuk membantu kita nih mengamati. Kalau Anda mau mengamati jagat raya tuh yang puluhan ribu tahun cahaya ya bisa pakai gelombang radio ya kan seperti itu. Tapi kalau Anda ingin mengamati ukuran atom ya pakailah gamma X-ray, gamma gitu. Jangan sampai ingin melihat atom Anda gunakan gelombang radio yang akan jalan-jalan ya. Ya kelewat gitu loh, gelombangnya terlalu tinggi. Tapi kalau Anda ingin melihat gunung dan sebagainya, pakailah gelombang radio kan gitu. Oke ya, kayak gitu. Jadi ini punya arti ya sebetulnya gelombang radio, microwave, infrared dan seterusnya ya. Nah, jadi kenapa sih ada kuliah gelombang mikro gitu kan? Saya ingin tanya ini enggak ya? Kenapa ada kuliah gelombang mikro gitu? Ya dulu saya di ini aja apa namanya dulu sudah ada sejak saya kuliah dulu ya, kemudian, saya gantiin Pak Anwar Dhani dari sejak tahun 2000 berapa ya, 2008, 2009 gitu ya. Ya 2009 lah gitu. Jadi saya ngajar gelombang mikro sudah hampir 12 tahun lebih ya gitu. Saya nggak paham-paham juga ya gitu. Oke jadi kalau Anda lihat nih, gelombang mikro itu banyak diaplikasikan kan untuk, apa, komunikasi ya kan, HP, kemudian juga untuk, apa, proses data ya, internet, untuk, apa namanya, radar ya kan, untuk satelit, komunikasi, untuk sonar ya, macam-macam gitu. Jadi banyak sebetulnya manfaatnya ya gitu dan itu teknologi tinggi loh. Ada malah namanya, departemen microwave. Wah hebat banget ya. Jadi microwave itu udah jadi departemen gitu, nggak tahu ya gitu. Di kita sih cuma mata kuliah 2 SKS ya, bisa dibayangin ya, berarti nggak serius juga sebetulnya. Ya cuma nanti ini hanya, men-trigger Anda saja, kalau Anda ingin lebih serius ya Anda bisa ya gitu, masuk ke ini kalau di kita nih teknik elektro biasanya ya. Ya karena banyak, memuat elektronikanya ya di situ. Dia, gelombang mikro itu biasanya ada di teknik elektro, tapi nggak tahu juga di UGM ada nggak ya gitu. Nah, yang saya tahu nih di apa namanya, Batan sekarang, itu juga sedang mengembangkan gelombang mikro untuk sonar ya, di kelautan gitu. Dia baru beli ya, alatnya baru ya. Nah, kalau ini mungkin Anda udah kenal ya, microwave oven. Jadi kalau Anda mau sarapan, roti atau apa gitu tinggal dimasukkan, udah 2 menit, udah kelar ya, tidak usah perlu pakai goreng-goreng lah macam gitu kan, udah panas gitu. Cuman rasanya memang nggak ya lain dengan kalau kita goreng ya gitu. Tapi lumayan ya untuk, masak misalnya roti gitu. Saya pernah juga, roti dulu kan roti Turki ya, kita pernah beli roti Turki, itu nggak tahu digimanain, terus saya masukin microwave malah jadi kayak opak ya. Oh malah seneng saya, kayak opak. Terus juga gelombang mikro itu juga dipakai dia untuk, sensor ya, sensor, misalnya di pintu ya kan, pintunya otomatis nih kan, kalau ada orang dia nanti
langsung jalan, mutar gitu. Kalau nggak ada dia berhenti, ada orang dia seperti itu. Ya biasanya di mall ya atau di beberapa perkantoran yang sudah menggunakan high teknologi ya. Gitu. Nah, kalau NASA kadang-kadang menggunakan sebagai radar ya untuk mendeteksi ya mungkin informasi dari jagat raya ya dia tangkap gitu kan. Entah mungkin ada untuk riset tentang helium purbakala ya kan atau bintang mati ya kan gitu. Tahu terus di risetnya. Nah, ini belatan mungkin ini Anda udah tahu ya, ini ada di lab kita juga. Jadi di lab atau Minty ada riset gelombang mikro ya. Dulu saya riset juga, tapi kemudian saya lupa risetnya apa. Tapi yang jelas di situ bagaimana ingin mengetahui fungsi-fungsi dari masing-masing pantu gelombang ini ya, dan juga mengukur panjang gelombang. Nah, dia sumbernya menggunakan dioda-gun, ya dioda GaN. Kecil ya, pakai semikonduktor. Dan nanti kita juga akan membahas tuh tentang sumber-sumber pembangkit gelombang mikro kan. Nah, Anda mungkin pernah belajar juga ya, sudah belajar mestinya. Kalau entah muatan ya, kalau muatan diam gitu, baik muatan positif lah misalnya diam, maka di sekitar muatan itu akan muncul medan listrik kan, gitu. Oke, ada E, iya kan, gitu. Nah kalau si muatan ini bergerak, zut ke situ misalnya, jadi dengan kecepatan tertentu kan, misalnya kecepatannya konstan. Maka selain ada medan E, itu juga akan ada muncul medan B, ya kan kalau Anda lihat ke sana, ke sini, jadi ini ada B, ini keluar, ini masuk, ini keluar, ini masuk, ya ada B. Ada B di situ kan, B gitu. Jadi ada E, ada B. Jadi ada E, ada B, ya gitu. Nah, kalau dia dipercepat, nah itu akan muncul radiasi gelombang elektromagnetik, ya kan akan muncul vektor Pionting ya. B cross E. Vektor Pionting itu S ya biasanya gitu ya. Akan muncul radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, jadi sebetulnya spektrum gelombang elektromagnetik itu bisa dimunculkan dengan cara kita menggerakkan muatan gitu kan. Jadi muatannya tuh kita gerakin gitu. Ya kan, karena kalau misalnya muatannya diam itu menimbulkan E, kalau muatannya bergerak dengan kecepatan konstan, maka di situ akan muncul B dan E, tapi belum muncul radiasi. Nah, radiasi gelombang elektromagnetik muncul kalau muatannya sudah dipercepat atau diperlambat gitu, sehingga akan muncul vektor Pionting ya, seperti itu. Nah, begitu juga ini kan, ini adalah sumbernya adalah dioda GaN, jadi semikonduktor. Nah, di semikonduktor itu kan nanti ada elektron valensi dan seterusnya kan yang dimodif ya, gitu. Sehingga menunjukkan gelombang mikro. Nah, karena gelombang mikro itu relatif pendek ya kan, order sentimeter, maka biasanya untuk misalnya kalau dari terminal A mau ke terminal B itu tidak bisa dimungkinkan untuk langsung, maka dia lewat relay ya. Jadi ada stasiun relaynya. Jadi di sini nanti ditransfer ke sini kayak gitu ya. Nah, ini contoh sensor yang ada di pesawat ya. Nah, jadi nanti sebetulnya salah satu kompetensi yang ingin saya berikan ketika Anda mengambil gelombang mikro dan itu mungkin juga tidak akan dilupakan sampai nanti Anda lulus itu adalah Anda megang alat-alat ini gitu loh. Megang aja. Megang aja gitu ya, tidak perlu beli gitu ya. Karena kalau beli mahal dan nggak dijual juga di Progo. Nanti Anda suruh megang aja, habis megang udah gitu ya. Nah, tapi karena ini pandemi, susah juga saya nyuruh Anda megang ya. Jadi ceritanya, ini ceritanya ya, histori zaman dulu gitu. Kita itu, UGM maksudnya, atau fisika ya secara khususnya itu, kita itu sangat kaya sekali dengan peralatan pendukung gelombang mikro.
Sampai kita itu punya 2 lemari besar ya. Saking beratnya yang satu tuh ditinggal di selatan, yang satu kita bawa ke utara gitu. Saking banyaknya dan kita sekarang juga mungkin tidak bisa beli ya. Nah ini peralatan ini itu produk asli dari kalau nggak salah Jerman ya gitu. Entah gimana ceritanya, senior-senior kita dulu itu bisa mendatangkan sekian banyak peralatan pendukung gelombang mikro. Dan untuk apa saya juga nggak tahu, karena setahu saya tidak ada yang riset gelombang mikro gitu. Cuman memang dulu almarhum ya Prof. Apa namanya, Pak Anwar Dhani itu risetnya bukan gelombang mikro, tapi beliau punya mainan yang namanya ESR, elektron spin resonans ya gitu. Nah, pen-trigger resonansi dengan, bahan magnet luarnya itu adalah gelombang mikro. Jadi gelombang mikro ada microwave apa namanya, salah misalnya dia menggunakan kalau nggak salah, magnetron ya. Jadi ada sumber microwave yang itu dialirkan lewat pandu gelombang ke objek, kemudian nanti dia akan beresonansi dengan frekuensi dari pen-trigger luar gitu loh. Itu, gitu. Tapi nggak tahu dulu peralatannya tuh banyak sekali dan saya lihat masih baru-baru gitu loh. Jadi rusaknya itu karena bukan dipakai ya, sepertinya rusaknya karena dipindah-pindah aja, lemarinya dipindah, kemudian di situ entah gimana ceritanya, lama-lama tinggal satu lemari gitu. Nah, sebetulnya sebelum Anda nanti lulus, saya ingin memperlihatkan peralatan itu ke Anda gitu. Jadi biar Anda pernah lihat, pernah megang gitu loh, oh kayak gini loh, apa namanya, resonator, oh kayak gini loh alat, apa namanya, combiner dan seterusnya gitu. Itu ada yang seperti ini ya, banyak gitu loh. Nah, dia ada ini pengukur panjang gelombang juga ya, gitu. Jadi bisa. Nah, itu yang ingin saya tunjukkan. Jadi ketika Anda kan udah kuliah di UGM nih, kalau Anda kuliahnya di Timur Leste atau di mana, itu mungkin nggak akan tahu ini peralatan gelombang mikro ini ya, kecuali microwave open aja. Nah, Anda karena kadung kuliah di UGM mestinya Anda pernah lihat, minimal pernah pegang gitu loh. Megang aja gitu kan nggak penasaran tuh. Habis megang ya sudah gitu. Oh, pernah gitu. Itu aja sebetulnya. Tapi ya kapan-kapan lah ya, gitu. Tapi itu ya artinya kita itu kaya loh, banyak ya peralatannya, sampai saking banyaknya semuanya tidak pakai ya gitu. Mesinnya rusak. Tapi kalau ini enggak sih, perkakas ininya lah, pembangkitnya yang rusak ya. Kalau ini masih baru ya, masih bungkusan plastik, saking barunya terus nggak pernah dipakai. Oke, ya ini juga ada yang menggunakan trigger gelombang mikro nih dalam TEM ya. Kemudian, ya, ini apa nih? Oh ini laser CO ya, sorry ini laser CO ini nggak nyambung juga dengan dengan ya ini maksud saya bahwa untuk membangkitkan gelombang elektromagnetik itu memang tidak melulu dengan, gelombang mikro ya, bisa juga tadi dengan TEM, ya dah, terus dengan laser CO. Ini nih bisa membangkitkan gelombang elektromagnetik, dia bisa 2 sampai 3 mikrometer ya kan gitu. Bisa juga gitu dengan laser maksud saya ya. Nah laser itu kan yang digerakin juga molekul CO. Molekul CO itu digerakin ke arah vibrasi, rotasi sehingga dia akan memancarkan gelombang elektromagnetik ya kan gitu. Ada juga laser CO2 ya kan. Nah yang digerakkan laser CO2-nya. Digerakannya di mana ya di sini ya kan. Di chart gitu ya ya kalau menurut kita 1 senti itu gede ya. Menurut kita 1 senti kan kecil sorry. Tapi menurut molekul yang itu ordernya 10⁻15 bisa Anda bayangkan. 1 milimeter itu kan sesuatu yang ruang gede sekali. Karena dia ukurannya 10⁻15 meter loh. Ya kan 10⁻15-nya dalam 1 senti. Oh gede banget kan gitu. Nah itu. Jadi ini juga bisa membangkitkan gelombang elektromagnetik ya kan. Apalagi ini juga ya. Ini dia lebih kecil lagi nih, lebih kecil. Nah, ini juga nih yang CO gede tadi sekarang diubah menjadi laser namanya quantum phase laser. Ini juga bisa 2 sampai 3 mikrometer ya, membangkitkan gelombang elektromagnetik juga. Nah, ini lasernya gimana? Segede gini, Anda bisa bayangkan ya, yang asalnya yang asalnya itu 10
sampai 10 meter ya, sampai apa gitu, sekarang diganti dengan 2 senti, Anda bayangkan, 2 senti gitu. 2 senti ini membangkitkan, quantum gas laser tadi. Nah, tapi ya tadi ya, detektornya juga harus pendinginnya adalah, nitrogen cair. Nah, ini adalah, ini bukan gelombang mikro, tapi ini adalah multi function ya. Nah, ini saya mendesain wavelength modulation spectroscopy sama, fotoakustik di sini ya. Kan gitu. Nah, ini laser ini juga ini visible light ya. Jadi kita sudah memanfaatkan visible light untuk fotoakustik ya. Ya, panjang radiasinya di 415 nanometer gitu. Nah, kalau ini namanya FTRMS ya, jadi Proton Transfer Mass Spectrometer gitu ya. Jadi yang digerakkan tuh, uap air, kemudian dia dipisah protonnya kan gitu, kemudian ditembakkan ke objek ya gitu. Nah, ini saya lagi diukur napasnya ya. Nah, ini adalah, OPO. Sama OPO itu juga untuk, apa namanya, membangkitkan gelombang elektromagnetik di daerah ya, oke. Nah, ini kalau ini di UGM ya. Oke. Oke, saya cari lagi. Nah, ini pertemuan pertama. Tadi pertemuan ke-0 ya. Dan ini pertemuan pertama. Oke, sudah kelihatan ya. Ini udah kita lewat nih. Oke, ini. Halo, masih kedengar suara saya? Jelas, Pak. Oke. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Sambil ngopi boleh ya. Saya juga minum. Barusan selesai, Pak, minum kopinya. Ya, baru selesai minum kopinya. Baru Oke. selesai, gak habis. Oke, sudah makan siang? Belum. Oh, sambil makan siang juga boleh loh ya. Tuh saya nggak lihat juga. Ya, Pak. Oke. Ya, survei alat dan sistem gelombang mikro ya. Jadi kalau Anda lihat di buku saya tuh bab pertama ini ya tentang survei alat dan sistem gelombang mikro. Nah, jadi bagaimana sih hubungan gelombang mikro dengan perangkat elektronik lainnya ya. Jadi di gelombang mikro itu perlu peralatan elektronik yang tidak biasa gitu loh. Kenapa? Kalau misalnya peralatan yang di radio gitu ya atau di televisi gitu, itu kan frekuensinya itu order 50 Hz ya kan, gitu. Nah, tapi frekuensi gelombang mikro itu kira-kira gigahertz. Nah, sehingga itu berpengaruh pada impedansi sama reaktansinya gitu. Sehingga beberapa peralatan transistor konvensional dan sebagainya itu tidak bisa di perangkat gelombang mikro, itu harus ada khusus gitu. Nah, salah satu yang sering kita pakai itu ya selalu di sini. Jadi karena sistem gelombang mikro itu kan frekuensinya tinggi ya, tadi frekuensinya order gigahertz gitu, dan panjang gelombangnya kan order senti ya gitu. Nah, sehingga dia perlu, kalau pentransmisi itu juga tidak bisa kabel biasa gitu loh. Karena kalau kabel biasa itu nanti, akan, skin effect. Jadi kerugian panasnya itu akan banyak sekali gitu. Jadi atenuasi ketika dia merambatkan itu akan, gede sekali. Nah, jadi di sini, jadi kalau pakai kawat biasa nih ya, kalau ini kan kira-kira ini dia sebanding dengan frekuensi gitu. Jadi bisa jadi ini kayak semacam terputus ya kalau pakai kawat biasa gitu. Ya dia jadi 6 GHz ini XL-nya bisa 1 ya gitu. Ini gede sekali gitu. Ini kalau 5 GHz ini jadi 1000 XL-nya. Gitu. Jadi sudah tidak ada di situ gitu. Jadi ada kerugian di situ lah. Kemudian juga dia reaktansi kawat jadi gede, kemudian waktu transitnya jadi nggak karuan ya seperti itu. Wih, kok ada ini ya. Nah, jadi desain sistem gelombang mikro. Oh, ini kuliah saya dulu kesimpan kali ya, jadi banyak. Jadi gini, dalam desain gelombang mikro itu biasanya nih dalam sistem komunikasi ya. Jadi kan ada
antena pemancar ya. Jadi ada tabung, kemudian antena pemancar, nanti ada receiver-nya, kemudian ada ya komponen kontrol sinyalnya. Kemudian nanti ada low noise receiver untuk dia bisa mendeteksi. Karena gini, jadi kalau misalnya lah, apa namanya, dari stasiun luar angkasa, itu mau ditangkap oleh stasiun kita, receiver di bumi, itu kadang-kadang, sinyal gelombang mikronya itu jauh lebih kecil daripada noise ketika dilewatkan gitu. Sehingga betul-betul bahwa nanti, apa, si filternya itu harus betul-betul, apa namanya, betul-betul bahwa sinyal nanti yang diamplifikasi atau itu tuh sinyal benar dari gelombang mikro yang, ditransmisikan gitu, bukan sinyal noise-nya ya gitu. Tentunya ya ada alat lah ya yang mampu mendeteksi apakah ini sinyal walaupun rendah daripada sinyal noise-nya, masih tetap ada cirinya tentunya kan, gitu. Nah, biasanya seperti ini kan ada osilator, kemudian ada amplifier, sinyal kontrol, tabung, kemudian antena pemancar, antena penerima, dimasukin sinyal kontrol lagi dan ke low noise receiver ya, gitu. Nah, ini yang biasa, dipakai jalur transmisi gelombang mikro itu ada 3 tipe dasar, ada kabel koaksial, ada pandu gelombang, ada microstrip ya biasanya gitu. Nah kalau, nanti masing-masing nih punya kelebihan dan kekurangan tentunya kan, tergantung tujuan kita untuk mentransmisikan itu untuk apa, kan gitu. Jadi kalau data biasanya ya pakai kabel koaksial, tapi kalau untuk tenaga biasanya pakai pandu gelombang, karena dia nanti kalau pakai ini akan banyak, pelesapan energinya. Nah, juga kalau pakai ini lebih mudah dibuat, tapi juga, mismatch. Jadi apa, ketidakcocokannya terlalu besar ya gitu, di sini. Jadi lihat ini yang gambar-gambar ini adalah medan E ya, medan E-nya gitu. Nah kan jadi jalur transmisi gelombang mikro itu akan, bergantung. Jadi misalnya kabel koaksial nih, lebar pitanya besar tapi ukurannya kecil. Kerugiannya atenuasinya tinggi. Jadi akan banyak kalau, sinyal yang mau ditransmisinya itu kecil, kalau lewat kabel koaksial bisa hilang di jalan kan, gitu. Kemudian nanti power yang bisa di-handle-nya juga terbatas. Nah, kalau pandu gelombang tadi ada yang silinder, ada yang kotak ya. Nah, pandu gelombang itu biasanya terbuat dari konduktor ya. Itu power yang keuntungannya bisa melewatkan power tinggi ya, kemudian kerugiannya juga kecil. Nah, tapi kerugiannya ya ukurannya besar, kemudian lebar pitanya jadi kecil gitu. Nah, kalau microstrip itu mudah dibuat, rangkaiannya yang rumit gitu mudah dibuat tapi tadi kerugiannya juga sangat tinggi ya gitu. Nah, jadi kita kalau Anda lihat ya kalau ingin coba coba dibongkar microwave oven, entah punya ibunya atau tetangganya ya, ibu kos atau apa gitu, coba aja dibongkar ya. Anda lihat di belakangnya. Sebetulnya dari, apa tuh namanya, dari si apa, pembangkitnya yaitu dia biasanya menggunakan magnetron ke akan ada dari pembangkit, kemudian dia dilewatkan tenaganya itu pakai, eee, pandu gelombang ya, bentuk pandu gelombangnya seperti apa gitu, Anda bisa lihat di situ. Dia biasanya menggunakan, yang persegi tadi, kemudian di situ ada horn ya, untuk di lebih gede ya di dalam, gitu. Kenapa nggak pakai kabel koaksial? Ya nggak bisa, mesti, akan, apa, panas gitu. Harusnya pakai microstrip, itu juga nggak bisa ya. Ya pakai itu, gitu. Nah, kemarin itu juga gitu ya, ada dari dinas, apa tuh, dinas kelautan itu datang ke saya ingin membuat pengering, apa tuh, oh ya pengering ini, pengering rumput laut ya gitu. Nah ini juga kalau Anda ada yang tertarik ya, tertarik untuk riset rumput laut, bisa bisa nanti Anda ke dinas kelautan tadi kerjasama gitu loh. Anda minta ke dia, terus Anda riset dengan microwave oven yang ada di kita. Kita juga udah punya microwave oven di lab,
kemarin digunakan oleh si Franz untuk skripsi terkait pengeringan. Jadi ada udang itu dikeringkan dengan efek matahari dan gelombang mikro gitu kan. Nah dia awalnya nyoba di matahari semenit, di gelombang mikro semenit, berapa, di mana efeknya. Nah dia lupa kalau di gelombang mikro semenit itu ya jelas matang ya kan, bukan kering lagi ya gitu. Apalagi kalau dayanya misalnya 100 watt gitu, 1 menit, wah langsung matang kan ikan. Nah, Anda bisa juga, kan sekarang itu kalau pakai matahari, pengeringan rumput lautnya mungkin lama ya. Nah, bisa pakai microwave gitu. Nah, tentunya tenaga dari si pembangkitnya, pembangkit microwave-nya itu harus menggunakan, tadi, pandu gelombang, kemudian ya sebenarnya bisa memodifikasi dari ini ya, microwave oven sebetulnya. Jadi rumput lautnya dimasukin aja ke situ, cuman nanti, diperlebar ya gitu, panasnya diperlebar gitu. Bisa aja sebenarnya dimodif dari situ ya. Nah, kalau ada yang tertarik silahkan. Jadi, bagaimana efektivitas pengeringan rumput laut gitu dengan metode matahari atau microwave. Nanti bisa diukur teksturnya, kemudian, ya kandungannya apa aja saya nggak ngerti juga gitu. Yang bisa ditanyakan ke mereka. Sebenarnya ukuran ukuran kualitas rumput laut itu apa sih? Nah bisa ditanya ya gitu. Cuman kita tahunya bisa dengan pengeringan pakai metode matahari atau menggunakan metode gelombang mikro gitu. Pakai microwave oven saja gitu ya. Kan gampang toh. Anda risetnya cuman satu dijemur, satu di microwave kan gitu. Toh rumput laut nggak akan berbahaya amat ya gitu. Kalau kekeringan ya diganti lagi sama yang baru ya. Bisa juga gitu. Oke, nah kemudian, komponen pengendali sinyalnya banyak ya, ada atenuator, ada fase shifter, ada resonan KPT. Nah ini semua, itu harus Anda pegang sebetulnya. Kalau saya hanya cerita, kayak saya cerita kalau ngajarin Anda berenang ya. Pertama buka baju, terus nyemplung kan gitu. Ya kan lucu juga ya, ya harus kalau berenang itu ya di kolam renang mestinya, gitu. Walaupun saya juga nggak bisa berenang ya gitu. Ya cuma ngajarin sih bisa kan gitu. Nah ini juga begitu, ya sekarang kalau saya bilang atenuator digunakan untuk menghentikan amplitude atenuator, kayak ngopo gitu. Terus Anda, kayak apa nih bentuknya kan gitu. Ya walaupun sekarang sih bisa juga Anda sambil lihat di Google, foto atenuator ya kan kayak opo gitu. Tapi lebih sip lagi kalau tadi, kalau Anda pegang alatnya. Oh kayak gini tuh atenuator. Oh kayak gini tuh shifter. Oh kayak gini tuh resonan KPT kan gitu. Oh kayak gini tuh semikonduktor kan gitu. Itu lebih lebih membekas ya gitu. Walaupun habis itu lupa lagi juga ya kan. Tapi minimal ya Anda sebagai orang fisika pernah lah megang megang atenuator, megang shifter ya. Dibanding dengan yang lain ya yang nggak ngambil gelombang mikro kan nggak pernah dapat berita ini ya kan. Oke. Nah, penguat dan osilator semikonduktor dan gelombang mikro ya. Nah, jadi penguatnya itu ada namanya transistor bipolar, field effect transistor, high electron mobility transistor, macam-macam ya gitu. Nah masing-masing itu bisa pada frekuensi tertentu ya. Misalnya 1 GHz, bagusnya pakai bipolar transistor, powernya bisa sampai 100 watt. Bayangin, ada FET, ada IMPAT dan seterusnya ya gitu. Nah ini juga alat-alat aja. Nanti Anda search sendiri ya, field effect transistor itu kayak apa. Transistor bipolar itu kayak apa gitu. Saya belum sempat ya, ini kalau penasaran cari di internet. Nah kemudian tabung gelombang mikro. Jadi ini yang bentuk tabung ini ya, ada klistron, nanti kita bahas lagi, ada klistron, kemudian ada magnetron, ada gyrotron, macam-macam itu. Itu adalah, tabung-tabung pembangkit gelombang mikro. Di situ dia memanfaatkan apa, dia bisa divakum ya, kemudian memanfaatkan gerak elektron tadi. Jadi di klistron itu kan sederhana banget. Jadi filamen dipanasin, kemudian ini lebih negatif,
ya lebih positif sehingga dia akan tertarik, set gitu. Nah setelah itu di sana dia kan tarik tuh, lepas dari filamen, set. Nah di situ ada kisi ya, kemudian ada lebih positif lagi sehingga dia setelah dipercepat, diperlambat. Nah jadi si elektron yang dipercepat, diperlambat itulah sebetulnya gelombang elektromagnetik. Nah kalau si frekuensi radiasinya itu order gigahertz, disebutlah namanya gelombang mikro gitu. Kalau sampai terahertz ya terahertz namanya kan gitu, sampai cepat banget atau memancarkan cahaya jadi laser ya kan namanya free electron laser, kan gitu. Ya kayak gitu-gitulah ya kan gitu. Jadi ya pada intinya semua yang digerakkan itu partikel gitu. Jadi kalau partikel itu digerakkan entah helix atau dipercepat, diperlambat akan muncul radiasi gitu. Nah, jadi kalau Anda mau mau jualan radiasi ya boleh juga. Anda menggerakkan elektron saja, elektron digerakin, entah gimana caranya ya bisa dengan tadi ya perbedaan tegangan dan seterusnya ya gitu. Nah kemudian panorama gelombang mikronoise rendah ya ini apa namanya maksudnya rapat power range apa namanya noise-nya seperti ini. Jadi ada mixer, ada bipolar transistor dan seterusnya ya. Sinyal penerimanya. Oke. Nah, antena gelombang mikro. Nah, antena berfungsi untuk mentransmisikan, bisa jadi antena mentransmisikan, ada juga apa nama receiver gelombang mikro. Jadi bisa mentransmisikan atau menerima. Nah, antena terdiri dari ada horn dan meradiasikan gelombang mikro ke permukaan piringan parabolik. Nah, jadi biasanya dulu kalau Anda lihat-lihat di YouTube ya tentang film-film zaman dulu ketika Perang Dunia Kedua. Nah, itulah teknologi di situ antara Amerika dan Uni Soviet kan. Teknologi radar itu sebetulnya terbentuk ketika perang. Untuk apa? Ya, saling injen musuh ya, saling injen musuh untuk melihat musuh gitu. Sehingga teknologinya semakin canggih. Dulu untuk perang sebetulnya. Termasuk gelombang mikro juga dulu untuk perang, bukan untuk masak roti ya, tapi untuk perang. Tapi sekarang lama-lama perang nggak ada, ya udah untuk masak roti, masak sayuran kayak gitu ya, gitu. Artinya untuk kemanusiaan ya, untuk food, untuk komunikasi ya, seperti itu. Oke, saya udah cerita nih hampir 1 jam ya, kuliah kita sebetulnya 50 menit ya. Karena masa pandemi itu kita didiskon 50 menit kalau ceritanya gitu. Biar Anda tidak kehilangan pulsanya terlalu banyak ya gitu. Tapi ya mau gimana ceritanya panjang ya gitu. Jadi ya agak panjang gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan tuh? Atau ini Anda sampai absen ya? Silakan. Kalau yang belum absen. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Kalau arah riset gelombang mikro di Indonesia seperti apa sih, Pak? Kalau di Indonesia, setahu saya gelombang mikro itu untuk radar, untuk sonar, Mas. Kalau yang saya di LIPI ya, LIPI kira-kira tahun 2018-19 itu, kita pas ke sana itu lagi mau membeli peralatan gelombang mikro untuk sonar di laut untuk mendeteksi ini kapal laut. Dulu zamannya Bu Susi dulu loh, untuk mendeteksi kapal-kapal nelayan yang ilegal gitu loh. Jadi ke sana. Tapi kalau untuk ke riset nanti ke arah 5G, 4G, telekomunikasi juga ada sebetulnya. Anda coba bisa riset di Google ya. Gitu. Nah, nanti saya juga nugasin Anda sebetulnya nanti Anda coba lihat aplikasi gelombang mikro itu cukup luas sekali. Biasanya ada untuk kesehatan. Kalau di saya nih ya, nggak usah di Indonesia ya, di Jogja, di Departemen Fisika gitu. Kalau saya sendiri yang sekarang itu kan baru punya, saya punya magnetron, tapi juga belum sempat saya apa-apakan. Nah itu magnetron itu tadinya mau saya pakai untuk membuat tadi ruangan untuk pemanas ya. Pemanas tadi makanan, untuk konservasi, untuk pengawetan dan sebagainya gitu loh. Dan konon ceritanya dari gelombang mikro itu juga bisa untuk mempercepat biodiesel gitu loh Mas, untuk minyak biodiesel. Coba Anda cari ya.
nanti. Oh ya, baik. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Nah, kalau ada yang Anda mau skripsi tentang itu juga boleh ya. Misalnya apa tuh? Bikin biodiesel. Nanti bisa pembimbingnya satu dari UB. Pak siapa namanya? Profesor Nuhuda ya. Nanti saya sudah beli itu magnetronnya. Saya udah beli magnetronnya, atau berapa lupa dulu. Nah, magnetronnya udah ada, tinggal disambung ke listrik ya. Kemudian dari keluarannya itu disambung ke waveguide, kemudian bisa untuk menggerakkan apa namanya turbin itunya apa namanya sintesis untuk minyak ya gitu, biodiesel. Atau bisa juga Anda riset dengan menggunakan sekarang udah kita paling mudah itu menggunakan microwave oven itu untuk tadi rumput laut, efektivitas pengeringan, kemudian juga dikombinasikan dengan fotooptik tomografi. Nah, sebetulnya tujuan kalau Anda tanya di balik ini semua, misi terselubung saya itu apa? Sebenarnya kan gitu ya. Anda pengen tahu juga kan. Misi terselubung saya itu apa mengajar ini? Sebetulnya saya ingin membangun dasar untuk yang namanya termoakustik tomografi. Pernah dengar? Halo? Saya sendiri belum, Pak. Belum. Oh. Belum, Pak. Termoakustik belum pernah dengar ya? Termoakustik tomografi. Kalau termoakustiknya pernah dengar sih, Pak. Yang Pak Ihsan ya, Pak Ihsan Setiawan. Oh itu, bukan, ya oke, tapi bukan itu maksud saya, bukan termoakustik itu. Nah jadi nanti apa namanya gelombang mikronya itu dikenakan pada objek gitu. Nanti gelombang mikronya nanti kita modulasi dikenakan pada objek. Nah objeknya itu nanti kan dapat apa namanya tenaga dari gelombang mikro secara periodik ya gitu. Sehingga nanti akan menyebabkan dia pemanasan yang berfluktuasi di si objeknya. Nah, panas yang apa namanya termodulasi tadi itu akan menyebabkan munculnya perubahan tekanan. Nah, perubahan tekanan itu kalau didetek di sekitarnya itu kan bunyi gitu. Nah, jadi termoakustik tomografi itu nanti bunyinya bisa dipetakan. Jadi sebenarnya termoakustik tomografi itu kita ingin membuat tomografi atau pencitraan dari subsurface dengan sumber gelombang mikro gitu. Kalau sekarang yang sudah saya bangun kan tomografi sumbernya itu laser ya, sinar laser, objeknya dikasih laser, termodulasi maka gambar citranya. Atau kalau grupnya Pak Bayu itu objek dikasih sinar X kemudian dicitrakan kan gitu. Nah sebetulnya gelombang mikro juga bisa. Jadi objek itu dipanasin sama gelombang mikro gitu. Nah kemudian nanti akan muncul citranya, namanya termoakustik tomografi gitu. Nah misi terselubung saya sebetulnya itu. Jadi saya ingin membangun basis untuk kesiapan teknologi termoakustik tomografi. Cuman sejak saya ngajar dari tahun 2008 sampai sekarang berarti sudah hampir berapa tuh? 13 tahun. Saya baru beli magnetronnya saja sama microwave ovennya gitu. Yang lainnya belum ada. Jadi microwave ovennya tapi udah dipakai ya, microwave-nya bisa dipakai untuk manasin roti dan sebagainya lumayan lah gitu. Nah tapi yang magnetronnya yang saya beli itu belum diapa-apain, masih terbungkus plastik gitu. Nah kenapa gitu? Saya nggak berani juga untuk nawarin ke skripsi karena nanti akan lama ya dari dasar banget. Nah sehingga yang sudah terbangun sekarang adalah fotoakustik tomografi sehingga banyak mahasiswa yang ke tomoakustik fotoakustik tomografi dan satu lagi itu sekarang saya udah beli USG nih. Halo? Kan saya udah beli USG, nah sekarang banyak lagi yang ke USG ya. Karena itu mungkin nanti sistemnya sudah jadi, tinggal memvariasi apa namanya teknik pengukurannya. Oke, gitu ya. Ini sudah semua ya. Oke, sudah kita akhiri. Iya. Oke, berarti kuliah kita sudah dulu ya sampai ini
Jadi terima kasih banyak Anda sudah mendengarkan saya, walaupun mungkin terkantuk-kantuk ya. Ya kalau ngantuk tidur saja, sambil tidur juga bisa ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, cukup ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Nanti Anda cek di Google Class itu sudah ada tugas. Nah, tugasnya nanti mulai kapan? Tugas presentasinya minggu depan, minggu depannya lagi. Biar Anda bisa belajar dulu ya, gitu. Biar Anda bisa bernapas dulu dan bisa koordinasi dulu. Jadi nanti presentasinya itu adalah 2 minggu dari sekarang ya. Kan sekarang tanggal berapa? Tanggal 24. Tanggal 24. Ya berarti kan minggu besok Selasa depannya lagi gitu loh ya. 2 minggu lagi gitu kan. Biar Anda nanti ada persiapan untuk koordinasi. Tugasnya sudah ada di Google Class. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, oke, sudah cukup. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.